Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang beranggotakan 3 orang, yakni Sarah Fitriani Ramadan, Nurul Hidayah, dan saya sendiri, Diki Rivaldi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan juga memaparkan apa itu pemimpin dan juga kepemimpinan. Secara definisi, pemimpin merupakan suatu individu atau ketua dalam kelompoknya atau organisasi yang mana paling berpengaruh atau paling menentukan dalam memberikan atau mengambil keputusan untuk disepakati bersama oleh kelompoknya. Sedangkan kepemimpinan adalah cara atau gaya yang menggambarkan bagaimana dia memimpin dan juga mengajarkan dan sekaligus mengambil keputusan bersama untuk dipatuhi bersama oleh kelompok dan anggota lainnya. Nah, dalam pemimpin dan juga kepemimpinan terdapat beberapa teori di dalamnya, yaitu teori genetik, teori sosial, dan juga teori ekologis. Nah, apa itu teori genetik? Teori genetik adalah suatu teori yang mana di dalamnya menyatakan bahwa seseorang mempunyai jiwa pemimpin atau kepemimpinan mutlak ketika dia sejak lahir atau bakat tersendiri atau terpendam. Nah, kemudian teori sosial menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi pemimpin bila mana melalui tahapan atau proses, yaitu pendidikan, pelatihan, training, dan juga interaksi sosial lainnya. Ketiga, teori ekologis. Nah, dalam teori ekologis ini menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi pemimpin atau mempunyai jiwa kepemimpinan dari gabungan faktor genetik dan juga faktor sosial tadi. Oke, selanjutnya ada gaya kepemimpinan dalam organisasi yang terdiri dari 9 bagian. Yang pertama itu kepemimpinan otokratis, yaitu pemimpinnya itu sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakannya. Ada kepemimpinan birokrasi, yaitu gaya kepemimpinan ini diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawannya mengikuti setiap alur prosedurnya. Lalu yang ketiganya itu kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan ini dapat mengalir dari bawah. Yang keempatnya itu kepemimpinan delegatif, yaitu gaya kepemimpinan ini biasa disebut laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggotanya untuk melajukan tujuan dan caranya masing-masing untuk mencapai tujuan. Yang kelimanya itu kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan ini terdapat aksi transaksi antara pemimpin bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugasnya. Lalu yang keenamnya itu ada kepemimpinan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan ini dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka yang menjadi anggotanya. Yang ketujuhnya kepemimpinan melayani atau servant. Hubungan ini terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggotanya berorientasi pada sifat melayani dengan standar operasionalnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Fitriani Ramadan akan menjelaskan tentang aktivitas dan peran kepemimpinan serta keterampilan kepemimpinan. Menurut Lutyens, tahun 1992, aktivitas dan peran kepemimpinan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, communication, yang kedua, traditional management, yang ketiga, human resource management, dan yang keempat, networking. Yang pertama, communication. Jadi, aktivitas ini terdiri dari informasi yang terus berubah. Yang kedua, traditional management. Aktivitas ini terdiri dari perencanaan, membuat keputusan, dan mengontrol. Yang ketiga, human resource management. Aktivitas ini terdiri dari beberapa kategori seperti memotivasi, disiplin, manajemen konflik, pelatihan, dan pengembangan. Yang keempat, networking. Aktivitas ini terdiri dari sosialisasi atau politik dan interaksi terhadap lingkungan luar.
Selanjutnya, ada 3 keterampilan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan manusiawi. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Yang pertama, keterampilan teknis. Jadi, keterampilan ini mengacu pada pengetahuan serta teknis. Yang kedua, keterampilan manusiawi. Kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang-orang atau dengan tim kerja. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Jadi, keterampilan ini yaitu kemampuan untuk berpikir yang kaitannya dengan model, dengan kerangka, dan hubungan yang luas seperti rencana jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.